Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam dok. Baik, perkenalkan nama saya Dr. Jasmine Fatima yang bertugas di klinik pada hari ini. Sebelumnya dengan Ibu Nabila, betul? Betul dok. Baik, selama pemeriksaan beberapa minggu ini kita sudah setuju ya Bu kalau misalkan kita akan melaksanakan diskusi pembacaan hasil pemeriksaan yang Ibu lakukan. Betul dok. Baik, sebelumnya Ibu apakah sebelum kita pembacaan hasil pemeriksaan ingin ada didampingi kah atau ingin kita berdua saja ya? Iya dok, Diskusi. kebetulan hari ini saya ditemani sama adik saya. Baik, ini dengan Mbak siapa? Karina. Mbak Karina, ya. Jadi Ibu Nabila dengan Mbak Karina ya. Jadi sebelumnya Ibu, saya ingin bertanya, ini kan Ibu sudah melaksanakan beberapa pemeriksaan yang lumayan panjang dan cukup rumit gitu ya. Dari Ibu, kira-kira apa yang Ibu tahu tentang kondisi Ibu sekarang dan gimana perasaannya sekarang? Kalau sekarang sih baik-baik aja ya dok ya, tapi agak lemes aja gitu dok, kayak lelah. Apalagi waktu pemeriksaan kemarin tuh kayak rasanya udah panjang gitu kan dok, lama, jadi kayak merasa capek gitu dok, Capek ya? lemes gitu badannya. Lemes. Iya gitu dok. Kalau yang saya pahami sih dari kondisi saya itu sih dok, kayak sering lemes, sering lelah gitu, dan lelahnya tuh lelah banget. Sama mudah berdarah juga dok, jadi kayak tergores sedikit atau misalkan kena pisau itu kayak mudah banget gitu berdarah. Oh, jadi Itu sih dok. mudah lelah dan berdarah gitu ya? Iya, tapi untuk lebih jauh dan lebih detailnya saya juga belum paham dok. Baik. Untuk hari ini karena hasil pemeriksaannya telah masuk kepada saya dan saya udah membaca juga dan di sini bisa saya ambil kesimpulan juga dari hasil pemeriksaan tersebut. Sebelumnya ada hal penting ingin saya sampaikan dari hasil pemeriksaan tersebut. Iya dok. Dan apakah Ibu sekarang siap Siap dok. untuk Saya menggunakan hasilnya? iya, siap dok. Saya ingin tahu kira-kira apa gitu dok kondisi kesehatan yang ada. Tolong dijelaskan lebih rinci gitu dok. Baik, untuk hasil pemeriksaan yang telah saya dapatkan dari pemeriksaan Mbak Nabila sebelum-sebelumnya, itu memang ditemukan suatu kondisi yaitu adalah leukemia mieloblastik akut. Apa itu dok? Jadi ini dimana kondisi di saat sel-sel darah putih itu dia terproduksi dengan banyak, cuman dia imatur atau dia belum matang sepenuhnya. Dan kemudian sel-sel yang belum matang ini dia akan berkembang dengan pesat, jadi dia akan memenuhi sirkulasi, dimana dia nanti akan mengalahkan sel-sel darah yang sehat. Jadi istilahnya sel-sel yang ganas ini akan menyerang sel-sel sehatnya. Jadi ini memang salah satu jenis sel kanker darah ya. Jadi di sini yang terjadi adalah kelainan pada sel darah itu. Jadi itu kanker dok. Itu berbahaya nggak dok? Baik, untuk hal tersebut saya tahu kalau misalkan hal ini akan terdengar berat untuk Ibu. Tapi kami di sini akan membantu sebaik mungkin untuk kesehatan Ibu dan kemudian untuk pengobatan Ibu selanjutnya seperti apa, dan kemudian apabila Ibu meminum obatnya secara teratur, insya Allah keadaan Ibu akan terkondisikan juga akan stabil. Jadi memang di sini tujuan pengobatannya itu adalah menstabilkan kondisi Ibu, dimana kita ingin menjaga kondisi Ibu agar tetap bisa menjalankan kehidupan sehari-harinya dan kemudian istilahnya kualitas kehidupan Ibu tetap terjaga. Dan sebelumnya Ibu apakah ada lagi yang ingin tanyakan? Mungkin adik saya yang bertanya. Dokter, izin tanya, yang tadi kan udah dibilang itu kalau ada kelainan dari sel darah putihnya. Sel darah apa tadi ya? Sel darah putih. Nah, karena selain dari kelainan sel darah putih, ada kelainan lain lagi nggak dari pemeriksaan labnya? Baik, dari hasil pemeriksaan lab kan tadi Mbak Nabila ada mudah lelah juga kan ya. Nah kalau misalkan dari kan tadi terproduksi dengan pesat ya sel ganasnya ini yang kemudian akan melawan sel-sel yang sehat. Nah yang terjadi itu akan ada penurunan sel darah putih dan kemudian ada penurunan dari trombositnya juga, itu yang mengakibatkan dari Mbak Nabila mudah berdarah dan kemudian terutama di bagian gusi. Kemudian kalau lelah itu bisa diakibatkan oleh turunnya ada yang namanya hemoglobin. Jadi hemoglobin ini dia istilahnya adalah kadar oksigen pada darahnya Mbak Nabila gitu kan. Jadi istilahnya suplai oksigen
dari melewati sel darah merah ini dia berkurang, jadinya oksigen dalam darah Mbak Nabila itu jadi tidak istilahnya tidak maksimal gitu. Jadi memang di sini akan membuat kelelahan tersebut gitu, akan menyebabkan anemia gitu. Jadi itu sih hasil lab yang saya dapatkan. Jadi untuk pengobatannya gimana dok? Jadi untuk pengobatannya kita akan melaksanakan beberapa pemeriksaan lebih lanjut kepada dokter spesialis hemato-onkologi di rumah sakit yang lebih besar dan kemudian fasilitasnya lebih lengkap, di mana nanti saya akan rujuk Mbak Nabila ke dokter spesialis hemato-onkologi untuk dilaksanakan pengobatan lebih lanjut, dan kemudian hal apa saja yang harus dilakukan Mbak Nabila untuk menjaga kondisi Mbak Nabila agar tetap stabil gitu ya. Kemudian apakah ada lagi yang ditanyakan dari Mbak Karina, mungkin dari Mbak Nabila? Kira-kira perlu berapa lama ya dok untuk pengobatannya dan apakah bisa sembuh dok? Untuk itu kita akan mencoba sebaik mungkin untuk menjaga kondisi Mbak Nabila untuk tetap stabil. Jadi di sini memang kita akan menjaga kondisi Mbak agar tetap bisa untuk menjalani kehidupannya dan kemudian agar tidak jatuh kepada keparahan gitu. Jadinya memang untuk memperbaiki kualitas hidup dari Mbak Nabila. Jadi sejauh ini kita akan melakukan yang terbaik untuk menemani Mbak Nabila dalam proses pengobatannya, dan kemudian saya juga di sini akan sedia untuk apabila Mbak Nabila ingin kayak bercerita, mungkin ada hal yang dikhawatirkan atau hal-hal lainnya, bisa saja langsung menghubungi saya untuk diskusi lebih lanjut gitu ya. Baik dok. Apalagi ada yang ditanyakan? Mungkin sekian dok. Terima kasih banyak dokter atas penjelasannya. Ya, terima kasih juga Mbak Karina dan Mbak Nabila ya untuk hadir pada hari ini. Saya harap Mbak Nabila sehat selalu dan kemudian terjaga kondisinya, dan kemudian tetap semangat walaupun ini berat gitu ya. Mbak pasti bisa melewati. Terima kasih banyak. Berikut merupakan contoh dari surat rekam medis pada pasien rawat jalan. Kemudian ini merupakan contoh dari surat rujukan.